Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya pernah menemukan ayat yang dimana di Alkitab itu dilarang namanya memakan babi. Perkenalkan, nama saya Kresna Baiswarso atau biasa dipanggil Kresna atau bisa dipanggil Nino. Untuk saat ini domisili saya ada di Condong Catur, Sleman. Untuk terakhir lulusan saya mungkin sarjana S1 di Jogja. Untuk saat ini masih belum ada kegiatan, masih sedang mencari pekerjaan mungkin ya. Yang mendorong Kresna untuk masuk Islam? Baik, untuk alasan kenapa alasan mendorong saya untuk masuk Islam mungkin dikarenakan saya menemukan beberapa pernyataan yang sebenarnya itu dilanggar sama agama saya sebelumnya. Saya informasikan tuh agama saya sebelumnya ada Kristen Protestan. Nah, pada saat saya beribadah, saya pernah menemukan ayat yang dimana di Alkitab itu dilarang namanya memakan babi ataupun memakan binatang yang memiliki kuku, jari kuku apa yang disebut kayak gitulah. Nah, intinya kan babi itu dia memiliki jari kuku. Nah, yang saya pertanyakan di Alkitab saja dilarang makan babi. Tapi kenapa orang-orang Kristen masih makan babi? Yang kedua, yang saya percaya itu namanya kitab suci tidak boleh adanya perubahan atau penambahan ataupun pengurangan kata. Tapi ada hari di mana saya melakukan ibadah dulu di suatu gereja, seorang pendeta dia menginformasikan adanya perubahan kata di Alkitab, tapi dia tetap menginformasikan tidak ada yang berubah maknanya. Nah, ini kan sebenarnya bertolak belakang banget yang dengan namanya kitab suci nggak boleh adanya perubahan sama sekali. Itu yang menyebabkan saya mulai cari mengenai agama lain yang istilahnya mendekati kebenaran juga, dan yang terakhir itu ada alasan kemungkinan hidayah. Waktu itu teman saya menyetel mengenai YouTube, dan YouTube itu yang berjalan di YouTube itu adalah mengenai akhir zaman. Nah, itu yang bikin saya berpikir lagi apakah agama saya sudah benar atau belum. Oke. Terus gimana perjalanan Kresna sampai menemukan keislaman, menemukan iman? Yang pertama ya pastinya bergumul semenjak saya, kalau orang di Kristen atau orang awam biasanya bilang bergumul ya. Bergumul tuh dia memiliki masalah di dalam hatinya. Jadi semenjak saya udah memiliki sedikit informasi mengenai Alkitab itu dilarang, sebenarnya di dalam Alkitab melarang makan babi, nggak boleh adanya perubahan makna, pengurangan atau penambahan pada suatu kitab suci. Nah, itu saya sudah mulai bimbang gitu, apakah agama saya udah benar atau belum. Dari situ saya coba mencari-cari juga referensi di YouTube mengenai kitab-kitab yang ada. Tapi entah kenapa saya lebih mengarah ke Islam pada saat itu. Saya lihat emang di Islam udah dijelaskan benar. Untuk semua umatnya itu dilarang makan babi. Walaupun kita mungkin saat ini baru tahu ya, untuk manusia baru mengetahui kenapa alasan dilarang makan babi, mungkin karena adanya cacing pita atau kalau apabila kurang matang atau apa. Tapi itu kan di Alkitab di Al-Quran sendiri sudah dilarang. Dan memang untuk saat ini sampai orang-orang muslim itu menaati kecuali mungkin ada oknum tertentu. Yang kedua ya karena adanya perubahan makna di dalam Alkitab yang dulu saya pelajari. Yang saya ketahui, kitab suci nggak boleh adanya perubahan ataupun penambahan makna sama sekali. Nah, di situ yang bikin saya bergumul. Akhirnya yang mulai bisa memantapkan saya masuk Islam itu pas saya main ke rumah teman saya, ke kos tepatnya, di depan kos teman saya itu ada masjid. Kalau nggak salah itu mungkin pas sekitar Isya, itu saya di sana kan masih istilah bergumul ya, masih kepikiran lah ini agama saya udah bener atau belum ya. Pas Isya ada azan, saya dengerin, itu mulai hati mulai nyaman. Ya mulai lebih mendingan atau adem, jadi nggak kepikiran apa-apa lagi. Nah, semenjak dari situ ya mungkin
saya mulai tanya sedikit-sedikit ke teman saya mengenai Islam kayak gimana, sampai sempat yang mungkin teman saya pun juga itu mengarahkan untuk nanyakan ke Ustadz, tapi saya masih belum tanya. Ini sebenarnya yang masih saya pertanyakan itu mengenai poligami. Nah itu, tapi teman saya bilang poligami itu boleh dilakukan tapi dengan keadilan. Jadi jangan sembarang oh karena di Islam boleh poligami, kalau kita merasa belum sanggup bisa poligami nggak boleh. Tapi masih belum kejawab juga sih. Tapi intinya di sini semua yang diinformasikan sama teman saya mengenai Islam itu ya emang sesuai sama yang ada di Alkitab. Jadi emang nggak boleh makan babi, emang mereka nggak melakukan kecuali oknum tertentu. Dan emang untuk Al-Quran sendiri itu emang dijaga jadi sehingga nggak ada perubahan makna ataupun penambahan ataupun pengurangan kata di Al-Quran tersebut. Itu yang bikin saya yakin kenapa saya pindah ke Islam. Ada nggak pengalaman khusus atau yang mempengaruhi keputusannya Resno? Ada momen atau pengalaman khusus yang mempengaruhi keputusan? Pengalaman khusus ya itu, karena saya menemukan informasi nggak boleh makan babi, tapi kenapa orang Kristen masih makan babi dan adanya perubahan. Itu pun yang menginformasikan kepada jemaatnya di gereja itu ya si pendetanya itu adanya perubahan, tapi nggak mempengaruhi makna. Tapi setelah saya kan nggak boleh ada yang namanya perubahan ataupun nggak boleh ada perubahan ataupun pergantian kata. Apakah menurut Resno apa yang menurut Resno menjadi perbedaan mendasar antara agama sebelumnya dengan agama Islam? Kalau menurut saya mungkin di agama Kristen tempat saya dulu, agama Kristen Protestan, mungkin kan menurut saya itu mungkin udah ada banyaknya perubahan makna ataupun pengurangan ataupun penambahan kata. Kenapa saya bisa berpikiran seperti itu? Karena yang buktinya aja yang terakhir kali pendeta saya ngomong ada perubahan makna atau penambahan kata, tapi tidak mengubah makna tersebut yang ada di dalam Alkitab. Selain itu ada lagi? Mungkin itu sih yang saya alami, jadi yang bikin saya lebih kuat. Kenapa dia yang bisa bikin saya yakin kenapa saya bisa memilih Islam ya karena itu. Bagaimana Resno merasakan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari sejak menjadi Islam? Ya alhamdulillah lebih tenang. Karena waktu saya di agama sebelumnya itu mau berdoa kayak gimana pun ya tetap aja masih ada gelisah. Terus sekarang ya udah jalanin aja sih. Karena mungkin di Al-Quran ini bukan mungkin ya, yang saya bukan mungkin tapi yang saya percayai di Al-Quran itu ya apa adanya. Jadi Tuhan tuh kalau misalnya contoh seperti rezeki ya, seperti rezeki ya kita jalin aja. Pasti rezeki itu kalau misalnya kita mencari suatu pekerjaan tapi kita nggak diterima, ya udah nggak usah kecewa. Mungkin kalau di agama saya sebelumnya mungkin saya udah kecewa ya gini kenapa saya nggak bekerja. Tapi ya kalau semenjak saya udah di agama Islam ini ya udah mungkin ini bukan rezeki saya, jadi tetap nggak ada perasaan kecewa. Ya udah lebih tenang, iya lebih tenang atau lebih mensyukur lah bisa dibilang. Iya. Tapi tetap ikhtiar ya. Iya tetap. Bagaimana Resno mengatasi tantangan atau kesulitan yang muncul atau timbul saat beradaptasi dengan agama Islam? Mungkin tanya ke teman, sempat tanya ke orang yang lebih tua dan istilahnya lebih memiliki agama, memiliki pengetahuan agama lebih daripada saya. Sampai terakhir itu saya sempat tanya ke Ustadz juga. Ada tempat bertanya lah ya. Kenapa? Ada tempat bertanya. Iya. Atau juga biasanya saya cari dari YouTube kayak UAS atau Buya Yahya, saya nonton biasanya nggak cuma satu video tapi beberapa video dalam satu hari itu untuk kan kadang-kadang video itu isinya berbeda-beda untuk ceramah yang mereka berikan dalam satu konteks itu kan ada yang beberapa isinya berbeda-beda. Kayak misalnya contoh, kalau kita meninggalkan sholat, apakah boleh dikodok atau enggak? Kan ada yang bilang ada yang boleh, apa ada yang enggak kan? Nah, ini juga sempat tanya ke orang, ternyata kayak gitu ya udah apa yang kita imanin aja karena ternyata dari kedua itu ada dalilnya. Ya udah. Ada nggak tantangan atau kesulitan yang dijumpai
Kalau tantangan sih manusia pasti ada sih. yang dialami Kresno? Ya mungkin apa ya, dalam kehidupan kalau menurut saya ya pasti ada sih, entah itu dari rezeki apa, mungkin kita masih belum menemukan rezeki yang cocok, istilahnya rezeki yang buat kita itu masih belum datang, ataupun misalnya jodoh belum datang yang cocok karena kita mungkin belum cari ataupun belum meminta kepada Tuhan ya. Ataupun misalnya seperti pekerjaan, sebenarnya kita udah mendapatkan pekerjaan tetapi kenapa sih kerjaan kayak ini, apa kayak gini, ngeluh terus. Itu pasti ada. Tapi kalau untuk saya ya mungkin kalau saya secara pribadi, walaupun saya sudah menjadi seorang Islam ya ada tantangannya. Tantangannya apa? Karena di sini ada saudara-saudara saya yang menjauhi yang non Muslim. Ya tapi nggak apa-apa ya, mau gimana, ini kan agama yang saya pilih. Tapi juga alhamdulillahnya ada beberapa saudari saya yang saudara ataupun saudari saya menerima. Untuk keluarga sendiri gimana? Keluarga sendiri menerima alhamdulillah ya, karena saya cuma tinggal berdua sama adik saya. Sebelum saya masuk ke Islam saya udah bilang saya mau masuk Islam Sama adik? iya. Terus gimana? Kamu gimana, mau nggak? Ya udah serah katanya. Ya udah, maksud saya gas. Itu yang berdua aja. Bapak ibu? Udah nggak ada. Berbeda. Iya. Agama bapak ibu sebelumnya? Kalau untuk almarhum ayah itu Islam, almarhum ibu itu Kristen Protestan. Gimana dengan Kresno melihat orang tua seperti itu? Ya mau dibilang sedih ya udah nggak bisa dibilang sedih ya, karena udah nggak ada, mau gimana lagi. Tapi kalau melihat selama waktu dulu meninggalnya bapak ibu ketika masih kecil ya? Untuk kedua untuk ibu saya masih TK, untuk ayah SMP. Ayah Islam kan ya? Ayah Islam. Tapi ayah sendiri gimana untuk apa menanamkan agama Islam? Mungkin bukan menanamkan agama Islam ya, tapi kalau saya lihat dari almarhum kedua orang tua saya itu mengajarkan kebaikan. Jadi intinya sebenarnya dari setiap ajaran agama itu mengajarkan kebaikan. Cuma yang saya pandang itu ya Islam agama yang sempurna, yang benar-benar istilah dijaga. Terbukti dari kitabnya. Udah itu yang paling pasti terbukti dari kitabnya. Sedangkan agama lain nggak dijaga, kenapa ya? Yang salah satu contoh paling jelas kenapa mereka melanggar apa yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Yang kedua, kenapa adanya perubahan perkataan yang ada di kitab? Kan di Islam juga ada yang melanggar. Itu kan oknum tertentu, ataupun orang yang istilahnya belum, istilahnya mungkin salah mengartikan atau salah mempelajari. Kalau di tadi Kristen mungkin oknum juga nggak? Bisa oknum bisa, tapi kita kan udah tahu kalau misalnya Al-Quran ini, yang kita tahu kan itu kan kitab suci nggak boleh diubah. Perkataan ataupun makna kan nggak boleh diubah, tapi kenapa di Alkitab diubah sedangkan di Al-Quran enggak? Berarti kan dijaga Al-Quran. Untuk kitab lainnya nggak dijaga. Apa aspek atau ajaran Islam yang paling menarik bagi Kresno? Yang paling menarik? Paling menarik memaafkan orang. Apa? Memaafkan orang. Masya Allah. Kenapa? Ya gimana ya? Mungkin dulu saya sempat ya waktu masih non, atau mungkin waktu masih baru, karena mungkin ilmu saya kurang, saya pernah sakit hati banget sama saudara ada. Itu pokoknya saya punya prinsip, sebelum mereka minta maaf saya nggak mau maafin. Tapi sementara itu mungkin hidayah juga, saya nonton di YouTube ada saya lupa ustadznya apa ya, Ustadz Buya Yahya kalau nggak salah, dia bilang orang yang paling semirip-miripnya iblis, manusia ada yang menyerupakan iblis. Orang itu orang yang bisa memaafkan orang lain. Itu saya langsung kepikiran di situ, aduh, berarti saya harus memaafkan. Ya udah, akhirnya mulai maafin. Ya udah, mau memiliki kesalahan apapun, udah meninggal atau enggak, walaupun mereka nggak minta maaf, ya akhirnya saya bisa maafin. Ya udah, nggak apa-apa. Boleh cerita masalah apa itu sampai nggak mau maaf? Waktu itu masalah mungkin kayak gimana ya? Waktu orang tua saya yang baru meninggal, yang kedua itu orang tua ayah saya itu yang terakhir meninggal, itu mereka kayak memperebutkan harta. Itu saya dikasih tahu sama orang-orang yang saudara dari ibu saya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena waktu orang tua saya baru meninggal di hari itu, di malamnya, langsung ini Nena mau gimana ya? Atau Kristen mau gimana ya? Mau ditaruh di asrama atau gimana? Itu yang bikin saya kecewa. Masa saudaranya sendiri baru meninggal, anaknya mau digituin. Sedangkan kalau di ajaran Islam ini, saya baru belajar, baru tahu. Kalau misalnya ada orang tuanya yang meninggal ataupun saudara yang meninggal, tapi dia punya anak masih kesusahan, kita harus bantu, nggak boleh ditelantarkan. Itu pun saya baru tahu. Nah, tapi saya sempat kecewa di situ. Kenapa mereka kayak gitu? Nah, itu yang membuat saya
dulu nggak bisa memaafkan selama mereka nggak mau minta maaf. Itu pun waktu saya masih non muslim, saya udah punya prinsip kayak gitu. Kalau orang nggak mau minta maaf sama saya nggak bakal maafin. Tapi kalau mereka mau punya salah sebesar apapun ke saya, selama mereka minta maaf, saya maafin. Tapi semenjak saya belajar Islam, ya udah, oh ternyata harus maafin, ya udah, saya maafin aja udah. Lebih tenang. Lebih tenang lah akhirnya. Lebih ikhlas, lebih tenang. Sebelumnya pernah ngerasain sedih atau punya masalah yang begitu berat, entah itu di atas sama atau di agama ada masalah. Gimana? Ajaran sebelum masuk Islam. Sedih atau punya masalah berat banget sebelum masuk Islam atau sudah masuk Islam? Sebelum dan sesudah ya. Kalau menurut saya mungkin sebelum ya. Sesudah karena mungkin saya belum ngalamin lagi karena hidup lebih tenang rasanya. Kalau di sebelum ya karena waktu saya ada masalah itu keluarga besar dari kedua orang tua itu mereka selalu beda pendapat. Nah, waktu orang tua saya baru meninggal, dari pihak sisi keluarga besar dari almarhum ayah itu ingin menempatkan saya di suatu seperti asrama. Jadi saya ada rumah tapi kenapa harus diasramakan? Sedangkan yang kedua itu saudara saya yang dari almarhum ibu yang non muslim itu dia tetap mempertahankan saya biar untuk meninggali rumah itu. Nanti kan untuk rumah itu bisa dijadikan kos-kosan atau apa untuk penghasilannya. Yang saya kecewakan kenapa malah justru dari orang yang istilahnya mengetahui Islam atau agama Islam itu sendiri menyuruh saya di asrama, padahal saya punya rumah sendiri. Nah itu kenapa? Nah itu sampai pertanyaan besar sebenarnya. Nggak tanya. Kenapa? Nggak tanya. Saya nggak mau tanya karena udah nggak mau tahu lagi. Ya udahlah, karena waktu itu udah kecewa kan ya, udah kecewa. Sedangkan untuk setahu saya kan namanya kalau ada orang yang lagi kesusahan tuh dibantu, bukannya malah kayak mau ditelantarkan. Kalau itu kan menurut saya itu ditelantarkan, kayak mereka nggak mau ngurus. Itu yang menurut Resno tadi punya masalah yang berat ya. Ya itu paling kecewa sih. Paling kecewa. Nangis nggak di rumah? Kalau nangis mungkin pas bingung sih, agama saya udah bener belum ya? Di situ sih. Kenapa? Ya karena hati nggak tenang. Oh sebelum agama masih Islam. Iya, pas saya lagi belajar mengenai agama lain, semenjak saya mengetahui kalau agama saya sebelumnya itu nggak sempurna, saya kan mencari agama yang sempurna. Nah di situ saya nangis. Ini agama sudah benar belum ya? Kok saya ngerasa nggak nyaman gini. Saya ngerasa nggak nyaman. Saya berdoa juga kayaknya tetap nggak menghilangkan cemas, malah menjadi. Nah itu akhirnya pas saya masuk Islam, saya coba sholat. Waktu saya sholat itu diajarin sama teman, kalau belum bisa sholat, belum bisa bacaan, ya udah pakai Allahu Akbar berapa kali. Sholat dulu aja sambil belajar, itu udah tenang. Sampai akhirnya udah bisa mulai sholat walaupun dengan ayat-ayat pendek, lebih tenang daripada saya sebelumnya berdoa pakai ajaran di agama saya sebelumnya. Oh udah bisa kepikiran agama? Ya, itu juga mungkin hidayah, karena awalnya saya nonton dari YouTube yang di-setel oleh teman saya di kamarnya itu tentang akhir zaman. Di situ saya bisa langsung kepikiran agama ini, apakah agama yang saya jalani agama yang benar, agama yang sempurna, atau enggak. Karena pada saat itu saya ada keraguan yang besar. Sehingga akhirnya saya mencari tahu dan saya mau pindah ke agama Islam. Itu saya juga pas pindah ke agama Islam, saya ngomong ke adik saya, ataupun ke saudara-saudara saya non-muslim yang dulu bantu-bantu saya. Entah itu waktu bantu saya biaya kuliah atau biaya kekurangan buat makan, itu mereka selalu bantu. Tapi saya langsung informasikan, kayaknya saya lebih nyaman di agama ini, di agama Islam, saya bilang. Terus tante saya bilang, lah kenapa? Ya karena saya ingin cari kebenaran. Tante saya bilang, lah kamu masih muda ngapain cari jalan kebenaran? Tapi dalam hati saya lah, ini kan hidup saya. Nanti kalau mati kan yang nanggung saya sendiri. Daripada saya menyesal, ya udah lebih baik saya menentukan saat itu juga. Di situ tante saya atau saudara saya itu istilahnya kecewa ya, tapi tetap saya itu kan pilihan kehidupan saya, jadi mau nggak mau ya tetap saya jalanin aja. Saya akhirnya tetap memilih Islam, ngomong ke teman saya biar diarahin ke ustadz untuk syahadat
Tapi di situ juga sebenarnya ada, mungkin kalau bagi saya ada manis pahitnya ya. Kalau untuk manisnya ya setelah masuk Islam nanti lebih tenang pastinya. Yang kedua, yang pahitnya ya kayak ada sebagian saudara yang ngejauhin karena mungkin kecewa. Marah katanya enggak, tapi kecewa iya. Tapi alhamdulillah juga ada sebagian yang mau terima. Oke. Kalau untuk perjalanan masuk Islamnya sendiri gimana bro? Maksudnya aku syahadat nih, pengen syahadatnya kemana nih? Kan katakanlah udah tahu nih tentang Islam sedikit ya, terus pengen akhirnya masuk Islam. Gimana tuh? Coba ceritain bro. Waktu mau syahadat tuh saya ini langsung ngomong ke teman saya. Waktu itu saya cerita, bro, ini kayaknya aku mau ngomong serius nih sama kamu. Aku kayaknya pingin pindah agama ke Islam, aku bilang gitu. Dia bilang serius, sambil ketawa dia. Aku bilang serius, karena dia taunya dulu kan saya tuh bisa dikatakan mungkin orang yang nggak terlalu taat, tapi taat sama agama sebelumnya. Jadi setiap minggu pas biasanya dulu saya gereja, biasanya dulu. Nah, sampai teman saya tuh kayak gitu, bener nih, iya serius, aku bilang. Akhirnya kemudian tuh dia ini nyarikan masjid buat syahadat. Tapi di situ saya ini masih hati nggak nyaman. Kenapa? Karena sebenarnya bisa hari itu dulu saya ingin cepet syahadat, jadi biar plong gitu loh. Akhirnya dari situ saya nunggu 3 hari baru syahadat. Tapi ternyata saya baru tahu juga itu pas setelah masuk Islam, ternyata syahadat tuh kalau misalnya kita udah yakin, kita bisa masuk syahadat dulu tanpa perlu adanya saksi. Yang penting kita ke Tuhan dulu. Nanti kalau misalnya mau biar ada saksi, besoknya nggak masalah. Takutnya kalau kita mati, kita masih di non Islam gitu kan ya, yang rugi kita. Tapi alhamdulillahnya sampai saya syahadat di itu masih hidup sih. Alhamdulillahnya masih hidup. Itu syahadat. Itu syahadat di sana. Di masjid. Banyak saksinya berarti? Banyak. Itu karena habis kajian. Sebelum kajian. Jadi saya syahadat sebelum kajian, habis saya syahadat baru kajian. Gimana perasaannya setelah? Lebih tenang. Nangis nggak pas itu? Itu belum nangis. Karena ya udah tenang. Karena saya nangisnya itu, justru saya kalau nangis itu kalau lagi ada lagi gelisah sebelum masuk Islam itu. Tapi pas sudah masuk Islam ya udah, karena udah tenang, udah lega. Apa yang harus disedihin? Ya karena bahagia. Terus proses untuk ngurus administrasinya gimana dong? Ngurusnya penting nggak sih menurut? Kalau menurut saya penting sih. Karena gimana ya? Takutnya itu ada kesalahpahaman. Gimana? Maksudnya kita gini ya. Kita sebenarnya ada tetangga kita yang nggak tahu kita syahadat, kita masuk Islam. Tapi kalau kita nggak ngurus misalnya kayak KTP, kita ngurus administrasi KTP. Kalau misalnya di KTP itu dituliskan agama Kristen, masih agama Kristen, belum kita ubah menjadi agama Islam, takutnya kalau ada masalah apa-apa di jalan, kan dilihat kan data pribadi kita nih. Bener nggak? Kalau kita ngomongnya Islam tapi di situ KTP-nya Kristen, orang nggak mau percaya. Kita bisa dibikin konflik. Terus langsung ngurus habis itu? Langsung ngurus. Itu pun nggak langsung ngurus sih. Mungkin setahun setelah saya Muslim, pas mau ngurus surat tanah baru saya ubah. Kalau sebelumnya namanya? Sama. Nggak nama panjangnya? Kalau saya Kresna Bayu Suharso. Emang nggak ada bawaan nama-nama Kristen, nggak ada. Dulu saya sempat mau dibaptis, tapi entah kenapa saya emang sempat nolak. Alasan baptis itu kan untuk orang yang iya, itu untuk baptis itu kan untuk masuk Kristen kan. Tapi enggak, baptis sebenarnya bukan untuk masuk Kristennya, enggak. Tapi istilahnya itu tanda kalau dia benar-benar percaya sama Nabi Isa sebagai Tuhan. Intinya di situ. Dia lebih istilahnya ingin lebih serius mendalami atau menjalani kehidupannya sebagai kaum Nasrani. Tapi kalau untuk masuk Kristen nggak perlu. Kita udah yakin Nabi Isa itu Tuhan, ataupun kita datang gereja, itu udah jadi Kristen. Sama kayak halnya di Islam. Kita percaya sama Allah sebagai Tuhan, kita ibadah, sholat, itu udah menjadikan kita Islam. Dengan syahadat tadi? Iya, dengan syahadat. Terus menolaknya kenapa dulu? Alasannya emang karena waktu itu saya udah berpikir, bener nggak ini agama? Terus alasan saya ke saudara-saudara terdekat saya, entarlah biar saudara saya yang pendeta dari Papua kalau datang baru saya biar saya dibaptis. Tapi saya yakin kok orang itu nggak bakal datang.
Dan emang ya alhamdulillahnya sampai saya sekarang ini setelah orang tua meninggal, beliau itu nggak datang. Sampai saya ngomong ke beliau juga saya mau pindah agama. Dia kecewa. Tapi kalau masih komunikasi mungkin jarang ya. Tapi masih komunikasi masih saya coba jaga. Kan namanya Islam juga kan silaturahmi kepada saudara kan. Nah itu yang coba saya jaga. Ada nggak yang paling berat gitu jalanin ibadah itu syariat? Kalau berat mungkin karena males, udah gitu. Yang paling berat karena males. Semua pasti sama. Mau ibadah, mau sholat nih. Masih ada waktu. Tidur lagi lah bentar, 5 menit, 10 menit. Totalnya bablas. Tapi nggak ada kepikiran buat agama sebelumnya gitu? Enggak sih. Jangan sampai lah. Kalaupun ada ditawarkan rumah, Enggak mau. Indomie, Enggak mau. Pokoknya udah nyaman. Kita kan kenyamanan nggak bisa dibeli. oh, pengalaman ketika ibadah pertama kali apa tuh? Di mana? Pengalaman ibadah yang pertama kali dilakukan apa? Sholat gitu ya? Sholat. Gimana pengalamannya? Lebih tenang. Jadi awalnya itu sebenarnya waktu saya udah masuk Islam, udah syahadat tuh udah tenang. Awalnya di situ. Udah tahu sholat sih bang? Waktu itu saya belum tahu bacaannya, tapi diajarin temen cara sholat. Tata sholatnya ini maghrib. Saya tuh kalau nggak salah maghrib itu syahadat. Apa isya? Oh iya maghrib masuk ke isya. Itu saya syahadatnya di situ. Pas pulang itu besoknya saya diajarin cara sholatnya dulu. Jadi misalnya kayak maghrib berapa rakaat, duhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, hingga isya berapa rakaat. Nah, aku bilang ini kan aku belum tahu bacaannya gimana. Ya udah pakai Allahu Akbar dulu nggak apa-apa. Sekalian kamu kalau kamu belum bisa baca bahasa Arab, buat bacaannya kamu bisa baca yang latinnya dulu. Tapi ntar dengar dari YouTube cara bacanya gimana. Ya udah saya ikut gitu. Kalau misalnya belum bisa bacaan yang panjang, udah pakai bacaan yang sholat yang pendek dulu. Belajar baru belajar pakai bahasa yang panjang, surat yang panjang. Harapan ke depan loh buat Harapan ke depan ya lebih baik sih di agama. Karena ya sempat juga sih down ya, namanya kita beragama, namanya kita belajar agama kan pasti ada semangat sama ada yang males-malesnya dibilang. Ya jangan sampai karena males kita kembali ke agama yang lalu. Itu bahaya sih sebenarnya. Tapi sempat ada malesnya itu ya kayak gini, aduh masih sholat ya. Sholat bentar lagi lah, ini masih baru azan kan 5 menit 10 menit lagi lah. Tapi kan kita nggak tahu matinya kapan. Bisa aja setelah 5 menit azan dikumandangkan kita meninggal, kan nggak ada yang tahu. Nah akhirnya ya coba mulai mencoba ini membiasakan diri buat tepat waktu ya. Tapi kadang-kadang ya walaupun ketiduran, tapi kalau tiduran sebelum azan itu masih nggak masalah. Tapi kalau yang pas lagi azan itu yang bahaya sebenarnya. Dapatnya bablas, nggak bangun nggak bangun dan belum melakukan sholat, malah datang sholat yang selanjutnya, jam sholat selanjutnya. Apa rencana atau tujuan yang ingin dicapai? Ada nggak punya rencana atau tujuan yang ini? Aku sebenarnya ya kayak ingin wakaf sih sebenarnya. Wakaf. Oh, wakaf apa? Ya apapun itu, entah itu misalnya kalau mungkin sekarang masih belum ada dana, ya pingin nyoba wakaf. Ya istilahnya kayak bantu orang yang istilahnya pingin menghafal Al-Quran, kita nyumbangin Al-Quran yang layak. Nanti kalau udah punya dana ya insya Allah bisa bantu bangun masjid. Gitu sih. Tips-tipsnya bagi-bagi loh. Untuk tetap teguh, kuat sama keyakinan. Ya pokoknya percaya aja, namanya manusia pasti ada cobaan. Yang pertama, jangan jadikan cobaan itu masalah untuk kita berkeluh kesah sama Tuhan atau Allah. Karena dengan keluh kesahnya kita itu takutnya bisa membuat iman kita goyah sehingga kita ntar jatuh ke jalan yang salah. Namanya manusia pasti ada masalah, kita jalin aja lah apa adanya. Kita juga percayakan namanya manusia itu diberi cobaan tidak melampaui dari yang dia mampu. Udah jalanin aja, bawa santai sebenarnya, udah itu sih. Ada nggak yang dirimu cari di Islam selain tadi ketenangan? Kan ketenangan, kenyamanan kan nggak bisa diukur. Keselamatan, pastinya keselamatan. Kita selain nyari ketenangan di agama, kita nyari keselamatan. Keselamatan apa loh? Di dunia di akhirat dah. Emang udah percaya? Ya, kalau udah percaya,
Voldemortnya mau diapain? Ternyata akhirat tuh nggak ada gimana? Kalau itu urusan belakang, karena kita udah percaya pasti ya udah, pasti kita percaya. Dan itu kan udah terbukti dari Al-Quran, udah berapa puluh persen, hampir lebih dari 50%, mungkin 80% di Al-Quran itu kan udah terbukti. Kayak seperti ditemukannya sungai di bawah laut, ditemukannya api di mana? Di Arab, di daerah sana. Terus kayak yang air tawar dan air asin yang nggak bisa menyatu, itu kan udah terbukti semua. Berarti intinya kalau itu udah terbukti, ya pasti surga terbukti ada dong. Kalau enggak, Ya kalau nggak ada ya udah, itu urusan kita belakangan, nanti kita kan udah menjalani yang terbaik. Kita lebih menyesal kalau misalnya ternyata ada tapi kita nggak mau percaya. malah Lebih menyesal. Jadi istilahnya, kalau mungkin orang ateis dia mengatakan Tuhan tuh nggak ada. Jadi ngapain kalau misalnya ada bilang ngapain kalian sampai berdoa kalau surga itu nggak ada. Nah tapi kalau misalnya ada, mereka mau gimana? Udah terlanjur meninggal, amit-amit. Kalau kita ternyata meninggal, ternyata ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita pun nggak merasa menyesal, enggak. Tapi yang kita percayakan surga pasti ada, surga neraka itu pasti ada. Karena kita percaya Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, Nabi Muhammad nggak bakal diutus. Kita nggak bakal mungkin ada, karena yang ada, kita sebagai manusia ada, otomatis yang menciptakan itu ada. Siapa yang menciptakan? Ya Allah, Tuhan. ini loh. Kalau dirimu punya teman Kristen, Nasrani, Udah. cuman apa yang ingin dilakukan? Sebenarnya kita nggak bisa memaksakan ya, kecuali kalau mereka mungkin menanyakan mengenai agama ke kita. Mungkin kita baru bisa masuk di situ. Tapi tetap kita jalanin syariat kita aja. Kita tetap jalanin kewajiban kita sebagai muslim tetap bersosialisasi dengan baik. Walaupun dia non muslim, kita tetap membiarkan mereka ibadah. Nggak boleh kita larang-larang, karena Nabi Muhammad pun mereka mau ibadah yang selain non muslim, beliau kan mengizinkan. Nah, beliau aja mengizinkan, kenapa kita enggak? Tetapi kalau ada mereka yang menanyakan mengenai agama Islam, kita baru masuk. Mengizinkan apa ya? Mengizinkan mereka beribadah sesuai agamanya mereka. Nggak dilarang, nggak dipaksa. Iya. Islam kan bukan agama paksaan. Tapi kan banyak oknum. Ya. Orang yang mau beribadah didatengin, disuruh stop. Nah itu, ya maksud saya gitu. Jadi selama kita kan Nabi Muhammad dan sahabatnya aja menghargai umat selain Islam, menghargai mereka beribadah. Kenapa kita nggak bisa? Itu kan ajarannya buat menghargai. Ada lagi yang mau diceritakan? Sudah semua. Kalau ini mungkin sudah semua. Kalau saran sih, kalau misalnya ada orang yang beribadah selain Muslim, jangan dilarang. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada orang menanyakan mengenai Islam, nah baru kita menjawab dengan sebaik-baiknya, tapi dengan ada dalil. Dan nanti kita bisa menunjukkan bukti-bukti yang tersirat atau terdapat di Al-Quran. Jadi kita kan kebanyak nih oknum-oknum yang istilahnya marah-marah, menjelaskan nggak boleh gini, nggak boleh gini. Lebih baik kan kita menjelaskan dengan cara halus. Jadi mereka nyaman. Oh, jadi Islam itu, yang Islam yang sebenarnya itu mereka nggak kasar. Karena kan kebanyakan orang di Eropa sekarang ngomong Islam itu teroris, Islam itu kasar. Kalau kita misalnya mengikuti kata mereka dengan melarang dan kekerasan, ya sama aja kita mengiyakan kan. Nah itu, jadi selama kita berhidup dan kita tahu kita ini hidup bukan hanya agama Islam saja untuk saat ini, walaupun kita pengen nanti bakal ada zamannya satu dunia itu agama Islam, tetap menghargai aja sih, hargai. Dan kita kalau bisa ada celah, kita mungkin bisa istilahnya kayak berdakwah. Siapa tahu dia tertarik dengan Islam, ingin mempelajari, bahkan bisa masuk Islam. Ya jalanin hidup lah ya, jangan keluh kesah. Jadi percaya aja, ada orang yang lebih susah daripada cobaan kita. Ya udah, hadapin, nikmatin aja. Oke, terima kasih Pak.